Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas tafsir surat An-Nisa ayat 26 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullaha liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Allah menghendaki untuk menerangkan kepada kalian dan untuk memberikan huda, petunjuk kepada kalian. Jadi Allah di sini adalah Allah ingin menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Dengannya Allah terangkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, dan mana yang halal. Seperti yang kita sudah bincangkan di tafsir ayat sebelumnya. Masih ingat? Mana perempuan yang boleh dinikahi, mana perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kemudian pembatasan-pembatasan hak waris. Kemudian Allah melindungi makhluk yang lemah, anak yatim, dan wanita dari kezaliman orang lain yang lebih kuat posisinya. Itu yang disebut Allah memberikan huda, petunjuk kepada kalian. Sunanal ladzina min qablikum, jalan orang-orang dari sebelum kalian. Jalan-jalan nabi-nabi, orang-orang soleh sebelum kalian. Wa yatuba alaikum. Dan Allah tahu manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Jadi Allah memberikan jalan taubat buat orang yang bersalah. Jadi tidak seperti kita main game, 3 kali salah terus mati. Tidak, kalian punya unlimited, tidak terbatas kesempatan untuk melakukan taubat anytime. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Allah sudah tetapkan hukum itu dengan ilmu Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tabiat manusia, Allah tahu kelemahan manusia. Allah buat hukum yang tidak memberatkan manusia. Nah, kemudian Allah tahu di antara manusia ini siapa yang berhak atas huda atau hidayah dari Allah atau petunjuk. Tidak semua orang menginginkan petunjuk, karena mereka lebih suka memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian Allah tahu bagaimana cara membimbing manusia. Seperti kita orang tua, susah loh mau membimbing anak tuh kayak gimana caranya. Dinasihati satu, meleset. Nasihati kedua, nggak kena juga. Kita harus mengakui bahwa Allah yang paling tahu bagaimana cara membimbing manusia, anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah Allah tahu siapa yang taubatnya paling ikhlas, paling dari dalam hati, sehingga dia betul-betul menyesali perbuatannya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah, dia hendak menerima tobat atas kalian. Kita baru saja berhadapan dengan kalimat Allah menerima tobat. Sekarang menerima tobat lagi. Apa artinya? Artinya adalah Allah mendorong kalian untuk bertaubat. Kenapa kalian betul-betul insist, bersikeras dalam dosa? Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Sedang orang-orang yang menghendaki, orang-orang yang mengikuti syahwat, hawa nafsunya, menghendaki
supaya tamilu, kalian berpaling, mailan azima, berpaling sejauh-jauhnya. Nah, kita baru saja di ayat sebelumnya bercerita mengenai pernikahan versus melawan zina. Hubungan intim sebelum pernikahan. Nah, orang-orang yang menghendaki hawa nafsunya, mereka ingin kalian itu, sudahlah, kita yang simpel-simpel aja, kita have fun saja. Nggak usah repot-repot menikah, kita buat shortcut saja. Nah, disinilah terjadi perperangan antara hawa nafsu melawan kehendak Allah. Mana yang kita pilih? Yang simple tapi mendatangkan akibat yang buruk, atau kita repot sedikit lah melangsungkan pernikahan, siapin mas kawin, kemudian kita undang orang-orang untuk menjadi saksi, untuk supaya hubungan kita itu menjadi hubungan yang halal. Haram, simple; halal, sedikit complicated. Mana yang kalian pilih? Makanya Allah memberikan insentif bahwa Allah mendorong kalian untuk bertaubat, jangan lakukan perzinahan. Seperti itu. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Menghendaki Allah untuk Dia memberi keringanan kepada kalian. Menikah asalnya memerlukan proses yang panjang, kemudian ketat persyaratannya, seperti yang kita alamin saat ini. Mau menikah susah. Kalau di Malaysia mau menikah harus memberikan, selain daripada mas kawin, seserahan. Seserahan tuh nilainya besar, bisa ditukar dengan harga mobil atau kereta. Tapi kalau kita kembali kepada agama Allah, Allah sudah buat menikah itu mudah. Coba yang pertama kita lihat di ayat sebelum ini, sebenarnya saya hanya memutar ke beberapa ayat sebelumnya saja. Jadi teman-teman buka Qur'annya, lihat beberapa ayat sebelumnya. Dari jutaan wanita di dunia ini, Allah hanya melarang 12 tipe wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi pilihan kita tuh banyak. Itu yang pertama. Pilihan kedua, Allah tahu tidak semua lelaki itu mampu secara materi untuk menikahi wanita yang merdeka. Perlu biaya relatively lebih mahal. Nah, Allah mudahkan. Kalian boleh menikah dengan hamba sahaya. Mas kawinnya lebih murah, biaya bulanannya, nafkah-nafkah yang kalian perlu berikan kepadanya setiap bulan lebih murah. Allah sudah mudahkan kan? Kemudian agak jauh dari ayat ini, kita tahu bahwa mas kawin dimudahkan. Rasulullah SAW meminta setiap wanita untuk meringankan mas kawin mereka. Supaya itu bahaya daripada hawa nafsu itu luar biasa. Bagaimana cara untuk menghindari bahayanya? Kita harus mudahkan penyalurannya di jalan yang halal. Faham sampai sini? Wa khuliqal insanu
dha'ifah, dan dijadikan manusia itu lemah. Allah tahu fisik manusia itu nggak kuat-kuat amat. Kemudian tekadnya juga banyak levelnya dan mayoritas lemah. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan keringanan kepada agamanya. Bayangkan kalau Allah turunkan menikah itu jadi susah banget, sehingga akhirnya pada lelaki yang tekadnya lemah ini putus asa, akhirnya ambil shortcut. Setelah shortcut, perzinahan terjadi di mana-mana secara meluas. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur tatanan masyarakat ini. Orang sudah tidak punya keluarga lagi. Hukum waris mewarisi gimana mau dilangsungkan, karena bingung nih anak gimana ya statusnya ya. Bapaknya nggak jelas. Semuanya nggak jelas. Nah, jadi itulah mengenai kehendak Allah melawan hawa nafsu manusia. Saya ingin membahas sedikit mengenai hati manusia. Hati manusia oleh sebagian kelompok dijadikan referensi kebaikan dan keburukan. Apa yang menurut hati ini betul, itulah yang betul. Apa yang menurut hati ini salah, itulah yang salah. Sebuah konsep yang secara logika diterima oleh banyak orang. Tapi saya berikan gambar di sini. Lingkaran tengah adalah hati manusia. Sebentar saya arahkan dulu gambarnya. Mohon bersabar sekejap. Oke. Kita fokus ke sini. Ini adalah hati manusia. Saya zoomkan dulu. Oke, ini adalah hati manusia di tengah ini. Allah berikan korin. Satu korin dari kalangan jin yang selalu membisikkan kejahatan. Satu lagi korin adalah dari kalangan malaikat, membisikkan keburukan. Nah, di bawahnya ada hawa nafsu manusia. Manusia itu tidak murni, dia punya hawa nafsu. Nah, kemudian dari atas adalah huda atau hidayah dari Allah. Nah, sekiranya kita menghilangkan elemen huda atau hidayah dari Allah, karena nggak semua orang punya hidayah dari Allah. Allah lihat manusia dulu, apakah dia worth untuk atas hidayah atau berhak atas hidayah dengan segala perilakunya atau tidak. Nah, kalau tidak ada hidayah dari Allah, mana yang menang? Bisikan malaikat melawan bisikan jin dan hawa nafsunya? Jadi kita tidak bisa semerta-merta mengatakan bahwa hati manusia adalah referensi baik dan benar. Bergantung kepada hatinya siapa ini. Nah, jadi itu yang saya mau garis bawahi. Karena saya sudah berhadapan dengan kelompok yang mengatakan hati manusia itu adalah Quran. Quran itu diletakkan dalam hati manusia. Jadi apa yang kamu rasa betul, itulah yang betul. Dan saya tanya, manusia yang jutaan manusia ini, kalau mereka berlandaskan kepada hati manusia semuanya, ada berapa kebenaran di muka bumi ini?
Karena hati manusia satu dengan yang lainnya nggak sama. Contoh, barusan kita membahas tentang warisan. Ada berapa hati manusia yang mengakui bahwa ya itu betul, anak lelaki 2 bagian dari, sedangkan 1 untuk anak perempuan, 2:1. Sebagian bilang ya itu betul. Sebagian lagi saya percaya mereka protes seberat-beratnya. Itu enggak memenuhi hak asasi manusia, itu salah. Laki dan perempuan sama. Itu yang sebagai bahan renungan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.